Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan bergabung di webinar kelas orang tua berbagi dalam media Zoom Cloud. Dan mohon maaf jika ada peserta yang belum bisa bergabung di Zoom karena kuota terbatas hanya 1.000 orang. Bagi peserta dan ayah bunda yang belum bisa bergabung di Zoom, dapat menyaksikan dan berinteraksi langsung di channel YouTube Kemendikbud RI. Di sini sudah bergabung 217 dan sedang berada di waiting room, jadi mohon bersabar. Admin akan segera memasukkan para peserta. Dan selama 2 jam ke depan, saya Nila Kusumaning Tias, Ketua 2 Pengurus Pusat Himpaudi, akan menemani ayah bunda dan pemirsa semuanya untuk mengikuti kelas orang tua berbagi. Dengan mengangkat tema pada hari ini adalah pelibatan anak usia dini dalam pekerjaan rumah tangga selama bekerja dari rumah atau belajar dari rumah. Marilah kita awali webinar hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Ya, ayah bunda, pemirsa semuanya yang berbahagia, telah kita ketahui bersama, menjadi orang tua merupakan profesi yang sangat penting dan berharga. Namun, belum semua tersiapkan. Akibatnya, dalam praktek pengasuhan, seringkali terjadi hal-hal yang tidak mendukung penanaman nilai-nilai moral sebagai pondasi untuk kehidupan anak di kemudian hari. Banyak orang tua mengandalkan sekolah untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Mungkin karena kesibukannya atau ketidaktahuannya, kadang orang tua lupa menjalankan peran penting yang mereka miliki. Di masa pandemi COVID-19, orang tua diingatkan bahwa mereka adalah pendidik yang pertama dan utama. Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk memutus mata rantai penularan virus corona melalui surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 mewajibkan agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan di rumah. Hal ini tentu saja mengakibatkan anak belajar dari rumah atau yang biasa kita sebut dengan BDR. Dan orang tua juga harus mendampingi anak dalam proses belajar tersebut. Di awal kebijakan tersebut diberlakukan, banyak orang tua, guru, dan anak merasa bingung karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan sampai kapan harus dilakukan belajar dari rumah. Seiring dengan berjalannya waktu, mulai banyak ide yang sudah dikembangkan oleh satuan-satuan PAUD untuk membantu orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka belajar di rumah. Selain itu, banyak juga orang tua yang mencari dan mengembangkan ide-ide sendiri untuk membantu anak. Dalam situasi ini, sangat terasa bahwa orang tua memerlukan berbagai sumber belajar untuk membantu mereka menjalankan peran sebagai pendidik yang pertama dan utama. Tidak saja pada masa pandemi ini, namun juga pada masa normal. Ayah bunda dan pemirsa semuanya yang berbahagia, dalam kondisi seperti ini merupakan momentum yang mempertegas perlunya penguatan kemitraan dan keselarasan fungsi dan peran 3 pusat pendidikan yang pernah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan, keluarga, dan masyarakat, guna memastikan pelaksanaan belajar dari rumah tetap berlangsung sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini bukan hanya penting pada saat momentum pandemi COVID-19. Seharusnya senantiasa terjadi pada kondisi apapun. Hal ini karena orang tua merupakan lingkungan terdekat anak dalam proses tumbuh dan berkembang. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro pula, bahwa orang tua adalah sebagai penuntun, penyokong peran pengajar, dan teladan bagi anak kita. Peran tersebut
Tentu akan dapat dilakukan dengan baik jika orang tua memiliki kesiapan dan kapasitas serta kompetensi pengasuhan dan pendidikan anak usia dini yang memadai. Tapi faktanya tidak demikian. Telah terbangun pemahaman pada masyarakat umum bahwa urusan pendidikan anak usia dini adalah urusan lembaga PAUD. Nah, inilah tantangan orang tua yang memiliki anak usia dini. Belum optimal sumber belajar yang dapat diakses selama belajar dari rumah, dan orang tua juga belum merasa siap dalam melaksanakan pendampingan anak usia dini selama belajar dari rumah. Minimnya sarana dan media yang dapat digunakan oleh orang tua untuk berbagi pengalaman selama mendampingi anak belajar dari rumah. Berdasarkan tantangan dan kebutuhan tersebut, salah satu inisiatif yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini adalah kegiatan kelas orang tua berbagi. Kelas orang tua berbagi dilaksanakan dalam upaya memfasilitasi orang tua untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, dan keterampilan dalam pendidikan dan pengasuhan, terutama pendampingan saat anak belajar dari rumah. Kelas orang tua berbagi dikemas melalui kegiatan seminar dalam jaringan yang menjadi wahana berbagi informasi dan praktek baik yang dilakukan orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan saat melaksanakan belajar dari rumah. Melalui webinar kelas orang tua berbagi ini, ayah bunda akan memperoleh wawasan, inspirasi, dan praktek baik tentang bagaimana mendampingi, mengasuh, dan mendidik Ananda selama masa belajar dari rumah. Ayah bunda akan semakin siap mendampingi anak selama belajar dari rumah. Diharapkan ayah bunda yang sudah menjadi peserta saat ini dapat menjadi penggerak dan agen perubahan bagi orang tua lainnya. Bersama kita telah hadir PLT Dirjen PAUD Dikdasmen Bapak Hamid Muhammad MSc PhD, dan 3 narasumber yang hebat, Ibu Teresia Bin dari Mimika Papua, dan beliau adalah ibunda dari Michelle 6 tahun dan Gevanon 3 bulan, serta hadir juga Ibu Riris dari Semarang, ibunda dari Davan 3 tahun dan Danen 5 tahun. Serta yang sudah tidak asing lagi bagi para praktisi PAUD, beliau adalah Bapak Dr. Sukiman, pakar pendidikan keluarga. Pada kesempatan kali ini, Bapak Hamid Muhammad akan memberikan sambutan sekaligus menyampaikan informasi penting untuk kita ketahui bersama. Bu Riris dan Bu Teresia akan menyampaikan pengalamannya mendampingi anak selama belajar dari rumah. Dan Bapak Sukiman akan memberikan penguatan tentang bagaimana melibatkan anak usia dini dalam pekerjaan rumah tangga selama belajar dari rumah. Baiklah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, pemirsa sekalian, kesempatan pertama akan kami persilahkan kepada PLT Dirjen PAUD Dikdasmen Bapak Hamid Muhammad MSc PhD untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus memberikan informasi yang penting untuk kita ketahui bersama. Kepada Bapak Hamid, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Hasbi, Direktur PAUD, Kemdikbud, Pak Sukiman, yang juga hadir pada saat ini, para narasumber, serta Ibu dan Bapak sekalian, para orang tua dan hadirin semuanya yang hadir pada webinar ini. Alhamdulillah, pagi ini kita mulai menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran PAUD untuk 1 semester ke depan, minimal 1 semester ke depan. Kita tidak tahu apakah sampai akhir tahun COVID ini sudah selesai atau belum. Tetapi minimal 1 semester ke depan ini kita harus siapkan, Ibu dan Bapak sekalian. Kita tahu, Ibu dan sekalian, kasus COVID di seluruh dunia itu meningkat terus. Di Indonesia juga menanjak terus. Belum ada tanda-tanda kasus COVID di Indonesia ini menurun. Belum ada tanda-tanda mendatar.
Jadi Ibu sekalian, seperti selalu kami sampaikan, tolong prinsip jaga kesehatan dan keselamatan itu merupakan faktor yang utama. Bagi kita semuanya, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi peserta didik kita, termasuk guru-guru kita. Dan ini harus betul-betul kita laksanakan, kita siapkan betul. Jangan sampai kita buru-buru meminta untuk membuka sekolah, membuka PAUD, membuka TK, atau semuanya. Sudah banyak Ibu sekalian yang minta ke Kemdikbud agar PAUD ini segera dibuka, bukan nanti bulan November, tapi mintanya bulan ini. Dan bukan hanya yang di daerah zona hijau yang minta, zona kuning pun sudah mulai minta. Tolong Ibu sekalian, kita harus mengedepankan hak sehat. Hak sehat itu yang utama, hak belajar itu berikutnya. Tetapi kita bisa melakukan dua-duanya, hak sehat dan hak belajar dilakukan bersama-sama, asal dilakukan di rumah. Oleh karena itu, sekali lagi, sekalian, ini yang harus kita pegang ke depan. Jangan sampai kita serta-merta mau buru-buru buka lembaga kita padahal kondisi belum aman. Sekarang pemerintah melonggarkan pembatasan sosial, itu sebenarnya bukan alasan kesehatan, tapi itu alasan ekonomi. Jadi tolong Ibu dan Bapak sekalian, 3 bulan masyarakat di rumah tanpa penghasilan itu merupakan persoalan tersendiri. Oleh karena itu sekali lagi bagi Ibu dan Bapak sekalian, tolong jaga kesehatan, jaga keselamatan kita semua. Yang kedua, Ibu sekalian, PBDB sekarang sudah dimulai. Tetapi keluhan di lapangan banyak orang tua, banyak anak-anak yang tidak didaftarkan oleh orang tuanya ke lembaga PAUD kita. Saya selalu berpesan kepada semuanya, tolong Ibu dan Bapak sekalian harus proaktif. Jadi tolong proaktif untuk melaksanakan PBDB ini. Jangan menunggu orang tua untuk mendaftarkan. Tetapi setiap satuan pendidikan segera melakukan mencari anak-anak untuk didaftar di lembaga kita. Perkara nanti mereka baru masuk bulan November itu enggak apa-apa. Perkara orang tua nanti baru bayarnya bulan November atau bulan Desember pun itu enggak apa-apa. Yang penting anak-anak kita ini harus segera didaftar di lembaga kita. Kalau tidak Ibu dan Bapak sekalian, anak-anak kita itu tidak akan pernah mendapatkan layanan PAUD di lembaga kita. Nah yang ketiga Ibu sekalian, ini menyangkut pembelajaran selama 1 semester ke depan. Apa yang harus disiapkan oleh setiap satuan pendidikan? Yang harus disiapkan Ibu sekalian itu adalah rencana pembelajaran atau rencana pengembangan anak ketika anak masih tetap belajar di rumah. Apa yang akan dilakukan oleh lembaga kita, yang akan dilakukan oleh guru-guru kita ketika anak-anak ini masih 1 semester atau paling cepat 5 bulan lagi itu mereka masih di rumah. Oleh karena itu sekali lagi saya minta betul kepada semuanya, walaupun di sini mungkin kebanyakan orang tua yang hadir, tapi saya minta kepada satuan pendidikan PAUD semuanya itu untuk menyiapkan rencana pembelajaran ke depan. Nah oleh karena itu pada saat yang baik ini sekalian, Direktorat PAUD Kemdikbud itu menyiapkan 3 hal yang selama ini sudah dilakukan.
Jadi yang pertama itu melakukan bimbingan teknis bagi sejumlah guru PAUD di seluruh Indonesia, di 34 provinsi, bagaimana mereka menyiapkan pembelajaran selama masa pandemi ini. Sudah dilakukan beberapa kali oleh Direktorat PAUD ya bekerja sama dengan UPT Balai PAUD Dikmas di seluruh Indonesia. Nah, tolong ini harus tetap berlanjut walaupun nanti tahun ajaran baru ini sudah dimulai. Kita tidak pernah mengenal lelah untuk menyiapkan pendidik kita, guru-guru kita di satuan pendidikan PAUD yang kita punya ini. Siapkan betul para guru-guru kita, para pendidik kita untuk mengawal pembelajaran selama di rumah untuk 1 semester ini. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, Direktorat PAUD juga menyiapkan materi-materi pembelajaran, baik dalam versi cetak, versi digital, termasuk juga video-video pembelajaran. Tolong itu Ibu dan Bapak sekalian bisa dilihat, bisa dipelajari, sehingga nantinya ketika pembelajaran di rumah ini berlangsung, para guru kita, para orang tua kita tidak kebingungan menangani anak-anak di rumah itu seperti apa. Memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya. Sekarang orang tua sudah mulai masuk kerja, seperti apa anak-anak nanti di rumah, bagaimana menangani anak-anak yang orang tuanya nggak peduli, terutama di daerah-daerah terpencil dan seterusnya. Ibu dan Bapak sekalian, mari kita selalu berbagi praktek-praktek, pengalaman-pengalaman yang kita punyai selama 3 bulan terakhir ini. Banyak praktek baik yang bisa kita bagikan sesama guru, sesama orang tua. Dan webinar pada kali ini memang fokus betul kepada orang tua. Bagaimana orang tua menyiapkan putra-putrinya ketika belajar di rumah sampai Desember. Banyak orang tua yang selama 3 bulan melaksanakan BDR, itu luar biasa kreatifnya, luar biasa banyak hal-hal baru yang dikembangkan oleh orang tua yang itu sangat berguna untuk dibagikan dalam forum ini. Kami yakin banyak orang tua yang melakukan banyak hal selama masa pandemi 3 bulan terakhir. Nah, mudah-mudahan ini bisa dibagikan, dan seri webinar ini memang khusus untuk orang tua. Dan mudah-mudahan ini bisa terus bergulir, dibagikan kepada semua orang, kepada semua warga yang punya anak usia dini, sehingga nanti ketika pembelajaran sudah dimulai, kita menjadi lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran sampai akhir tahun. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan secara optimal. Mudah-mudahan para orang tua bisa saling berbagi, kita bagikan semua hal yang mungkin sangat berguna bagi orang tua agar pembelajaran di rumah ini semakin lebih bagus. Tentu Ibu dan Bapak sekalian, tantangan paling sulit, paling menantang itu adalah pembelajaran dari rumah bagi PAUD, bagi anak usia PAUD. Bagi anak usia PAUD, bagi anak usia SD itu tantangan luar biasa. Oleh karena itu, Ibu sekalian, kunci keberhasilan belajar dari rumah bagi anak PAUD itu tergantung seberapa intensif komunikasi dan kolaborasi antara guru dengan orang tua. Tentu faktor yang paling utama itu adalah orang tua. Nah, inilah yang nanti perlu disampaikan, perlu dibagikan apa-apa yang sudah dialami oleh para orang tua. Dan tentu di sini ada Pak Sukiman yang selama ini mengembangkan berbagai materi pendidikan keluarga, akan sangat bagus juga untuk disampaikan kepada para peserta webinar ini. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat mengikuti webinar, dan akhirnya webinar tentang kelas orang tua berbagi
pada siang hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya langsung mohon diri karena sedang paralel meeting dengan tempat lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hamid Muhammad MSc, PSD, PLT Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud RI yang telah memberikan sambutan sekaligus memberikan penguatan kepada kita semua pentingnya mendampingi anak selama belajar dari rumah dan juga sudah membuka acara ini. Terima kasih Bapak Hamid. Sukses untuk Bapak Hamid ya. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Ayah Bunda dan pemirsa semuanya, tidak dipungkiri selama Ananda belajar dari rumah dan orang tua juga bekerja dari rumah, banyak hal yang harus dilakukan. Mendampingi anak selama belajar dari rumah, juga menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Kadang orang tua merasa terganggu jika Ananda mulai ikut-ikutan di dapur atau tidak mau membereskan mainan dan buku-bukunya. Nah, pada kelas orang tua berbagi kali ini, kita akan mendengarkan pengalaman dari dua orang ibu dengan kondisi keluarga dan geografis yang berbeda. Bagaimana melibatkan anak usia dini dalam pekerjaan rumah tangga selama belajar dari rumah? Permasalahan apa yang dihadapi dan bagaimana solusinya? Dan di dalam Zoom ini sudah bergabung 317 orang ya, dan nanti host akan terus mengadmit teman-teman, para peserta dan juga ayah bunda yang sudah mendaftar. Jadi mohon bersabar karena Zoom ini kapasitasnya 1.000 orang. Jadi tenang saja, kita akan ikuti terus dan jangan lupa bagi yang tidak bisa masuk di Zoom ini bisa bergabung di channel YouTube Kemendikbud RI. Ya, silahkan segera sekarang dicari karena informasinya ini sangat luar biasa, sangat penting untuk kita semua. Baik, Mama Tisa dari Timika Papua, apa kabar Mama? Ya, Mama, saya menyapa Mama Teresia. Ya, Mama sehat? Ya, boleh di unmute Mama? Ya, baik. Ya, selamat sore waktu Indonesia Timur. Sudah menunjukkan pukul 14 atau jam 4 sore di sini, Bunda. Wah, luar biasa. Ya, apa kabar Mama? Sehat semuanya? Puji Tuhan, baik, Bunda. Sehat. Ya, selamat siang. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bunda-bunda yang ada di sini, begitu juga ayah bunda yang ada di channel YouTube. Iya. Baik, sebelum Mama Teresia menyampaikan pengalamannya, izinkan saya untuk menyampaikan profil Mama Teresia ya. Mama Teresia lahir di Manggarai, bukan Manggarai Jakarta ya, ini Manggarai Timika ya. Pada tanggal 26 November 1987, alamat rumah Jalan Patimura, Kelurahan Inauga, Kecamatan Nuanya, Kabupaten Mimika. Mama Teresia adalah seorang ibu rumah tangga dan suaminya bernama Bapak Armin Seto, berprofesi sebagai supir toko, dan nama Ananda Loisa de Misela Seto, yang biasa dipanggil Misel, 6 tahun, dan juga masih punya baby, Gevianon, 3 bulan. Misel bersekolah di TK Kartika 631 Mimika. Iya, Mama, silahkan Mama berbagi pengalaman dengan kami semua, baik yang ada di Zoom maupun di YouTube, Mama. Silahkan Mama. Bagaimana cara Mama? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bunda. Di sini saya mau berbagi tentang pengalaman saya selama saya membimbing anak saya sendiri dari rumah selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Saya Ibu Teresia, orang tua dari anak Michelle
Dan anak saya bersekolah di TK Kartika 631 Mimika, Papua. Next. Ya, Bunda, di sini saya mau berbagi. Pasti yang dilihat di sini adalah tantangan kan bagi ayah bunda yang ada di sini. Ketika anak kita susah dikasih bangun pagi, Bunda, di sini saya mau berbagi. Meskipun saya bimbing sendiri anak saya selama kurang lebih 3 bulan, saya tetap mendisiplinkan diri anak saya untuk tetap bangun pagi setiap harinya. Next. Nah, di sini juga saya memberikan tanggung jawab, meski tidak seperti yang kita buat sebagai orang tua, merapikan tempat tidur seperti yang kita buat serapi-rapinya. Tetapi di sini saya mengajarkan untuk dia bertanggung jawab dengan tempat tidurnya sendiri. Dia belajar bangun pagi, membereskan tempat tidurnya sendiri. Next. Ini juga tantangan pastinya. Banyak ayah bunda mungkin yang mengeluh. Anaknya makannya lama, tidak mau makan sayur. Bunda, saya mau berbagi di sini. Saya terapkan disiplin. Paginya setelah mandi, minum susu dulu. Setelah itu sarapan pagi, dan pasti tantangan buat ayah bunda yang ada di sini ketika anak kita tidak suka makan sayur. Saya tetap bunda, tetapi dengan cara yang lembut dan kasih sayang kita sebagai orang tua. Jangan dengan omelan bunda, ayah bunda tidak boleh dengan omelan. Kok kamu nggak mau makan sayur? Kamu tidak mau makan sayur. Tetapi saya di sini bunda dengan penuh kasih sayang dan sentuhan yang lembut, saya menyampaikan sebagai seorang ibu, sayang, dulu juga mama tidak suka sayur, sayang. Tetapi ketika mama mencoba, ternyata makan sayur itu enak. Jadi seperti itu. Next. Nah, mengajak anak juga untuk membersihkan halaman rumah. Membuang sampah pada tempatnya dengan tujuan edukasi bunda bahwa halaman rumah sangat penting untuk dijaga kebersihan. Biasakan kita anak-anak baru pungut sampah satu, kita sudah bilang, kotor, tidak boleh angkat yang kotor. Di sini saya tidak seperti itu bunda, saya mau berbagi bahwa jangan takut kotor. Pasti setelah memungut sampah atau membuang sampah, pasti dia tahu. Setelah membuang sampah pada tempat sampah, pasti saya harus mencuci tangan. Next. Nah, membiasakan diri untuk mencoba membantu pekerjaan saya sebagai orang tua, agar anak saya mempunyai rasa empati yang besar terhadap kesulitan atau beban orang lain. Tetapi bukan berarti di sini kita mengharapkan anak itu harus bisa sama seperti kita, bukan bunda. Ini kita membimbing anak dengan baik, melibatkan anak dalam segala tugas tanggung jawab kita di rumah tangga. Hanya melibatkan, bukan berarti meringankan beban pekerjaan kita. Next. Nah, apa yang dia lakukan? Mencuci piring. Mungkin ada bunda-bunda yang selalu bilang, nanti cucinya tidak bersih. Tidak seperti itu saya bunda, saya mengajarkan dia mencuci piring makannya sendiri. Bagus juga kalau dia mau membantu semuanya, mama saya cucikan piringnya semua. Next. Menyapu rumah juga, kadang kita ngomel-ngomel, nanti sapunya tidak bersih, tidak diangkat semua pasir-pasirnya, tidak diangkat semua sampah-sampahnya. Dengan sentuhan yang lembut bunda, terima kasih kakak sudah membantu pekerjaannya mama. Nah, anak-anak di sini tuh butuh dipuji bunda. Anak-anak itu kalau dipuji ya malah dia tambah semangat. Oh, berarti pekerjaan positif yang saya lakukan. Pasti dia punya pemikiran seperti itu. Next. Nah, membantu orang tua di dapur. Mari ayah bunda
kita melibatkan anak kita ketika kita masak di dapur juga, sambil berbincang-bincang dengan anak-anak kita. Jangan dengan omelan, nanti sayurnya bukan begitu caranya, nanti sayurnya kamu potongnya tidak bagus, tidak seperti itu. Nanti tempenya rusak, nanti kamu potongnya begini-begini, nanti kamu nanti tangan kamu kena pisau loh. Jadi di sini Bunda dengan sentuhan yang lembut, tetap di bawah pengawasan kita, biarkan anak-anak kita membantu kita di dapur pun, dimanapun, kita tetap melibatkan anak kita di rumah. Next. Nah, kebetulan saya punya baby nih, 3 bulan adiknya. Nah, di sini saya membangun komunikasi yang baik dengan anak saya, Michelle. Membangun komunikasi, misalnya ketika saya mandi, karena kebetulan berdua ini di rumah, bapaknya pagi sudah pergi kerja dan pulangnya jam hampir 6:30 baru tiba di rumah. Otomatis kita berdua di rumah ini. Jadi di sini saya bangun komunikasi. Kakak jaga adik ya, mama mandi sore dulu atau mandi pagi. Jadi bangun komunikasi yang baik. Tapi jangan dengan ancaman, Bunda, bukan dengan ancaman. Oh awas, nanti kamu angkat adik, nanti adik jatuh, awas kamu ya. Tidak Bunda, pasti dia ada perasaan takutnya kalau kita seperti itu. Di sini saya mau berbagi, saya bangun komunikasi yang baik. Kakak dijaga saja adiknya, biarkan adik tidur. Mama, kalau misalnya dia ngomel, Mama, nanti saya harus gendong adik. Kalau misalnya Mama sudah selesai mandi. Iya kakak, nanti kakak bisa gendong adik kalau Mama selesai mandi. Nah, Bunda otomatis kalau kita sudah buat perjanjian dengan anak, kita harus tepati janji kita juga dengan anak. Ketika sudah selesai mandi, kita arahkan, oh iya tadi janjinya, setelah Mama mandi boleh gendong dede ya, boleh gendong adik ya. Nah, di situ bangun komunikasi yang baik. Biar anak kita juga percaya sama kita. Next. Mari, Ayah Bunda, di sini saya mau mengajak kita semua bahwa peran kita sebagai orang tua di sini adalah pendidik yang pertama dan utama bagi buah hati kita. Peran edukatif orang tua begitu penting dan tidak dapat digantikan oleh siapapun itu. Itu sebabnya tidak tepat jika orang tua hanya menggantungkan pendidikan kepada pihak sekolah atau kepada guru. Kita orang tua bertanggung jawab membekali anak-anak kita. Keluarga adalah tempat pertama di mana anak-anak menimba pengalaman pribadi yang menyenangkan dan menjadi bekal buat anak-anak kita di masa depan. Ingat bahwa kita adalah pendidik utama dan pertama. Kita yang membentuk moralitas bagi anak kita dan juga agamanya yang pertama. Jadi peran kita orang tua itu tidak bisa tergantikan oleh siapapun, Ayah Bunda. Saya tekankan di sini, peran kita sangat penting bagi anak-anak kita untuk membentuk kepribadiannya anak kita buat di masa depannya nanti. Next. Saya belajar dari pandemi COVID-19 ini yang hampir 3 bulan saya membimbing anak saya sendiri dari rumah. Selain mengerjakan tugas yang selalu diberikan gurunya, saya sebagai ibu rumah tangga dengan segala keterbatasan saya tetap berusaha untuk mengajarkan anak saya terlibat dalam segala bentuk kegiatan di rumah. Dengan ini, anak dan orang tua belajar banyak. Jangan sampai kita sebagai orang tua malah merasa tertekan atau merasa stres dengan anak kita belajar dari rumah, tidak bersama dengan gurunya. Tetap kita adalah orang tua yang pertama, kita adalah pendidik yang pertama di rumah. Rumah sebagai sekolah pertama dan orang tua sebagai pendidik utama yang menyenangkan bagi anak-anak kita.
Bunda belajar dari pandemi COVID-19. Semoga ayah bunda tetap setia selalu mendampingi anaknya dalam 1 semester ke depan, meski tetap belajar dari rumah. Harapan kita semua, semoga pandemi ini segera berlalu. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Mama Teresia, luar biasa dengan kostum khas dari Papua ya, luar biasa. Inilah sosok Mama Teresia nun jauh di sana di Indonesia bagian timur yang tetap bertekad untuk selalu mendampingi Ananda tercinta Michelle untuk menjadi anak yang hebat, untuk menjadi anak yang selalu tekun belajar, bermain, dan juga bisa terlibat dalam kegiatan di pekerjaan di rumah tangga. Dan tentunya ada sikap-sikap yang muncul kemudian, sikap gotong royong, sikap toleransi, sikap peduli, ya, dan itu sangat-sangat penting untuk anak usia dini. Ya, Mama mungkin punya gambaran yang lebih jelas melalui video yang akan ditayangkan barangkali. Ya, marilah kita saksikan. Inilah keseharian dari Mama Teresia bersama Michelle dan Gevan. Ya, itu tadi gambaran Mama. Saya mau bertanya, sebelum ke narasumber berikutnya ya, kira-kira selama mendampingi Ananda Michelle dalam belajar dari rumah, ada permasalahan apa yang biasanya terjadi di rumah? Dan bagaimana solusinya, Mama? Iya, Mama, silakan. Ya, otomatis ada ya, ada banyak hal, ya. Tetapi itu menjadikan pelajaran buat kita semua agar kita lebih bersabar lagi. Seperti statement saya tadi, kita adalah orang yang pertama, kita adalah pendidik yang pertama. Jadi peran kita tidak bisa tergantikan. Daripada anak kita lebih nyaman dengan orang lain, berusaha untuk selalu menciptakan suasana yang menyenangkan bagi anak-anak di rumah. Ya. Terima kasih Mama Teresia, luar biasa. Kalau dilihat dari wajahnya, Mama Teresia ini adalah seorang ibu yang kuat, ibu yang tegar, dan ibu yang penuh dengan solusi. Dan selalu ramah kepada anak, selalu tersenyum. Dan memang kita sebagai orang tua harus selalu bersabar, apalagi di masa COVID seperti ini, kita harus bekerja, harus mengerjakan pekerjaan rumah, dan juga harus mengasuh anak. Terima kasih Mama Teresia, salam buat Michelle. Terima kasih dan Bunda. Juga, ya, semoga selalu berbahagia, selalu sejahtera, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Mama Teresia. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya narasumber kedua adalah seorang ibu dengan profesi dosen. Beliau adalah Ibu Riris Setio Sundari, seorang dosen PGSD Universitas PGRI Semarang, dan sekarang beliau sedang menempuh kuliah S3. Jadi sudah bekerja, kuliah, dan suaminya adalah seorang polisi di Polri Polda Jateng bernama Bapak Danang Juanda, dan memiliki 2 putra laki-laki semuanya. Putra pertama adalah
Danendra Dananjaya Juanda, usia 5 tahun, dan putra kedua adalah Davandra Aradana Juanda, usia 3 tahun. Kedua-duanya bersekolah di Pusat Unggulan PAUD Taman Belia Candi Semarang. Kepada Bu Riris, silahkan untuk berbagi pengalaman bagaimana membimbing mengasuh dua putranya, jagoan-jagoan cilik ini, luar biasa. Dengan pekerjaan yang tentunya dua-duanya bekerja, ayah bunda bekerja, masih ditambah kuliah lagi ya. S3 itu sebuah kuliah yang sangat berat. Baik, silahkan Bu Riris untuk bisa berbagi pengalaman bersama kita semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan pemirsa semua atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing dalam kesempatan yang sangat istimewa siang ini. Izinkan di kesempatan ini saya berbagi kegiatan saya, menemani anak-anak di rumah, berkegiatan dan belajar dari rumah. Bukan berarti kegiatan saya lebih menarik atau lebih bagus daripada Bapak Ibu semua. Saya yakin kegiatan Bapak Ibu semua sama-sama hebat, sama-sama menstimulasi dengan baik anak-anaknya. Hanya saja di sini saya ingin berbagi kegiatan yang saya lakukan selama masa belajar dari rumah ini. Yang sebenarnya kegiatan ini bukan hanya kegiatan saya dan anak-anak, tapi juga kegiatan saya, suami saya, dan juga anak-anak. Karena peran ayah dalam pendidikan di rumah sungguh sangat penting dan tidak tergantikan ya. Baik, ini adalah kegiatan Danendra dan Davandra belajar dari rumah. Next. Danendra dan Davandra bersekolah di PAUD Taman Belia Candi Semarang. Next. Saat pandemi datang, kami full berkegiatan dari rumah, membagi waktu untuk beberapa tugas. Jadi pada masa sebelum pandemi, anak-anak saya ini sekolah dan daycare di PAUD Taman Belia. Jadi berangkat pagi bersama saya, bareng dengan saya, atau kadang dengan bapaknya. Lalu sore saya jemput mereka berdua ke rumah. Nah, ketika pandemi ini otomatis saya agak shock, saya agak shock dan kaget dengan tiba-tiba saya harus berbagi pekerjaan antara pekerjaan kantor, pekerjaan tugas kuliah dengan menstimulasi anak. Maka pada masa pandemi ini saya harus berpikir bagaimana saya bisa membagi waktu antara tugas-tugas pekerjaan saya dan juga menemani anak saya berkegiatan. Next. Untuk itu akhirnya saya membuat keputusan bahwa kami harus beraktivitas bersama, termasuk dalam pekerjaan rumah tangga. Jadi di sini bisa dilihat bahwa anak-anak saya libatkan dalam pekerjaan rumah tangga, terutama adalah bertanggung jawab terhadap barang-barang mereka sendiri. Jadi bisa dilihat di sini foto Danen sedang merapikan bukunya. Dan ketika kegiatan itu bukan hanya mereka sekedar beraktivitas atau berkegiatan bersama saya, tetapi juga ada pembelajaran yang masuk kepada mereka. Di dalam buku-bukunya Danen ini ada nomor urutnya, jadi tugas dia adalah merapikan bukunya berdasarkan nomor urut yang ada di dalam buku. Next. Dan juga karena buku-bukunya juga dibedakan per tema, ada warnanya, beberapa buku yang seperti itu, jadi dia juga selain bertugas untuk mengurutkan bukunya berdasarkan nomornya, dia juga mengelompokkan buku berdasarkan tema. Dia melihat dari warnanya. Kenapa saya menggunakan buku? Karena sampai saat ini saya belum memberikan belum bisa memberikan gadget ke anak saya. Mereka ada screen time, tapi tidak dengan handphone. Mereka hanya berkegiatan dengan handphone ketika sangat terpaksa atau ada pertanyaan mereka yang belum bisa saya jawab, maka kami akan mencari bersama di handphone dengan saya.
Itu kenapa saya menggunakan buku, karena saya menggunakan sounding terutama pada saat read aloud ini sebagai senjata utama saya untuk memberikan pembelajaran ke mereka dan memberikan menyampaikan informasi atau nilai-nilai yang ingin saya tanamkan ke mereka. Itu. Dan di dalam kegiatan ini kami melakukan semuanya bersama, mulai dari membereskan mainan, menjemur baju, melipat baju, memasak, memasang spray, membersihkan lantai, dan lain sebagainya. Next. Dalam perjalanannya, ketika kegiatan itu, apakah anak-anak akan selalu mengikuti petunjuk dari orang tua? Ya pasti tidak, karena anak-anak selalu ingin eksplorasi dengan barang-barang apa yang ada di sekitarnya. Seperti contoh ini adalah Davan, anak kedua saya. Jadi ketika saya meminta dia untuk menyusun buku berdasarkan warnanya, dia lebih memilih untuk membuat rumah dari buku-buku yang ada di depannya. Ya, saya menghargai itu. Oke, dia boleh membentuk rumah, karena itu salah satu cara dia saya menstimulasi imajinasinya, seperti itu. Next. Jadi di masa belajar dari rumah ini, yang paling berat, tantangan yang paling berat bagi saya adalah manajemen waktu, karena saya harus membagi waktu untuk beberapa tugas dalam sekali waktu gitu. Beruntuknya, ide dari Mama Papa wali murid saya dan Mama Papa yang lain di Taman Belia direspon sangat baik oleh sekolah. Kami mendapatkan RPPH sebagai panduan berkegiatan tiap minggunya. Next. Dan setiap minggu pula, kami mengirimkan foto dan video sebagai laporan kegiatan kepada Bunda Wali. Seperti di foto ini, saya ingat di RPPH itu, anak diminta untuk merapikan kamar. Nah, karena pada saat itu buku-buku mereka sudah melebihi batas, sudah sangat banyak dan kekurangan rak. Akhirnya karena saya berikan rak buku baru, mereka membantu bapaknya untuk merakit rak buku itu dengan alat-alat bukan mainan, jadi menggunakan alat-alat asli. Jadi ketika menggunakan alat itu, selain mereka harus tahu fungsi masing-masing alatnya, mereka harus bisa menjaga fokus supaya alat-alat itu tidak melukai tubuh mereka. Seperti itu. Next. Tentunya kegiatan yang saya lakukan atau kami lakukan itu tidak bisa sama persis dengan RPPH yang diberikan oleh sekolah, baik jenis kegiatan maupun jadwalnya, karena menyesuaikan kondisi anak-anak dan orang tua, kondisi saya, kondisi suami, kondisi anak-anak. Next. Dan perbedaan jenis kegiatan dan juga jadwal kegiatan itu sangat dimengerti oleh bunda-bunda di sekolah, karena pada dasarnya melaksanakan pembelajaran dan stimulasi untuk anak-anak bersamaan dengan kami melakukan pekerjaan rumah itu juga selain mengenalkan tanggung jawab, mengenalkan kemandirian, juga kami bisa lebih mendekatkan diri. Jadi lebih membangun kedekatan antara saya dan anak-anak. Next. Kami melibatkan anak-anak dalam pekerjaan rumah tangga. Seperti tadi yang saya sampaikan, bukan hanya untuk melatih kemandirian, tetapi juga untuk memberi bekal tanggung jawab. Seperti di contoh ini, Davan baru saja menumpahkan air ketika dia bermain, maka saya mencoba mengorek dia apa yang harus dilakukan ketika dia baru saja menumpahkan air gitu. Dia mencari pel sendiri, lalu membersihkan airnya sendiri, yang tentunya pasti kurang bersih. Saya harus membersihkan ulang, tetapi usaha dia, lalu solusi yang ditawarkan itu yang kami dapatkan gitu. Next. Mengajak anak-anak terlibat dalam pekerjaan rumah bukan berarti membuat pekerjaan kita selesai lebih cepat, bukan. Tetapi justru kita harus menyediakan stok sabar karena durasi penyelesaian pekerjaan akan lebih lama. Pasti akan lebih lama. Seperti contoh di gambar ini, memotong kacang panjang saja ketika saya yang melakukan akan lebih cepat selesai gitu. Beda dengan ketika anak saya yang melakukan, dia masih harus belajar
belajar koordinasi tangan, koordinasi mata, otot-otot tangannya. Tetapi itu yang diperoleh, bukan bukan hanya menemani saya, tapi dia bisa menguatkan otot tangannya, koordinasi tangan dan matanya, dan seperti itu. Next. Banyak manfaat yang saya peroleh dalam ketika mengajak anak berkegiatan. Jadi seperti ini di foto anak-anak saya sedang membantu saya melipat baju mereka sendiri. Saya merasa terbantu, bukan karena pekerjaan saya cepat selesai, bukan, tetapi karena saya bisa melakukan dua pekerjaan dalam satu waktu, yaitu menyelesaikan pekerjaan rumah tanpa harus meninggalkan anak saya, sekaligus dengan menemani mereka, dan juga menstimulasi anak-anak sekaligus, seperti itu. Next. Nah, tentunya saya juga harus menurunkan standar kerapian hasil. Standar hasilnya harus saya turunkan. Karena bagaimanapun hasilnya, saya menghargai sebagai bentuk usaha mereka. Seperti ini, contohnya hasil dari lipatan anak-anak saya tentunya ketika dibandingkan dengan hasil lipatan saya, jauh berbeda ya, karena saya sudah melipat sudah sekian puluh tahun, sementara anak saya baru belajar. Ketika saya dulu seusia mereka juga mungkin saya belum bisa melipat baju, tetapi bukan hasilnya yang saya tekankan, tetapi proses yang mereka lalui dan juga kegiatan yang kami lakukan bersama itu, kebersamaan kami. Next. Berkegiatan bersama anak ini menuntut orang tua untuk kreatif dalam mencari kegiatan bersama anak. Akhirnya saya ajak, ini karena mereka tidak mau mandi, akhirnya saya ajak mereka untuk mencuci mainannya, sehingga mereka basah, baru mereka mau mandi. Jadi memanjangkan stok sabar, berusaha melihat dari sudut pandang mereka. Next. Oleh karena semua kegiatan harus dilakukan di dalam rumah, maka saya harus berusaha bagaimana membuat kegiatan atau pekerjaan rumah ini menjadi menarik untuk mereka. Semua anak pasti suka main air ya, hampir semua anak itu suka main air. Makanya ketika saya ajak mereka untuk mencuci sepatu, saya sediakan sabun dan air, mereka akan sangat senang mencuci sepatunya sendiri. Next. Next. Ini gambar ketika anak saya sedang menjemur baju ya, tadi menjemur baju. Lalu dari kegiatan yang kami lakukan bersama tadi, banyak temuan-temuan yang didapatkan oleh anak-anak dan juga saya sendiri, seperti pada kegiatan memasang spray dan sarung bantal ini, mereka jadi mendapatkan sebuah simpulan bahwa ketika sebuah pekerjaan itu terasa berat dilakukan sendiri, akan lebih mudah ketika mereka lakukan berdua. Seperti contoh itu mereka memasang sarung guling, itu mereka kesulitan. Awalnya mereka memasang sendiri-sendiri, mereka kesulitan. Lalu saya coba kalau satu guling itu dipasang berdua, kakak dengan adik. Satu menarik sarungnya, satu menarik gulingnya. Apa yang terjadi? Lebih mudah nggak dicoba dulu? Akhirnya mereka mencoba itu dan menemukan bahwa, oh iya ya, kalau seperti ini lebih mudah. Nggak harus sendiri-sendiri, kalau sendiri-sendiri lebih sulit gitu. Jadi yang seperti ini dan tentunya proses memasang spray, memasang sarung bantal ini akan memakan waktu yang jauh lebih lama ketika saya lakukan sendiri karena saya harus menemani mereka dan pasti mereka ada masa bermainnya, lompat-lompatan dulu dan segala macam khas anak-anak seperti itu. Next. Kegiatan yang kami lakukan selama masa belajar dari rumah ini juga membuat anak-anak menjadi lebih dekat dengan alam. Karena kalau biasanya pada masa sekolah mereka bermain di luar mungkin hanya pada saat weekend atau sore hari pulang sekolah, tetapi pada masa BDR ini kami bisa kapan saja bermain di luar rumah gitu. Seperti contoh ini mereka sedang mencabut singkong dengan bapaknya. Pada proses mencabut singkong,
bapaknya bisa memberi pembelajaran atau memberi informasi tentang akar, tentang batang, tentang daun. Lalu ketika mereka memetik bayam, mereka sedang memetik bayam, saya ajak memetik bayam di depan rumah. Mereka bisa membedakan mana yang daun bayam dengan rumput, karena dari sini mereka jadi tahu bermacam-macam rumput, ada yang rumput yang mirip bayam, ada yang rumput daunnya tinggi gitu. Jadi ada banyak informasi yang ditemukan. Biasanya sebelum berkegiatan pada pagi harinya, malam harinya kami sudah mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Jadi saya sudah menyiapkan, misalnya besok mau memetik bayam, maka malamnya kami membaca buku tentang sayuran, tentang makanan sehat, tentang tumbuhan seperti itu. Lalu paginya ketika kami berkegiatan, kami akan mengingat kembali apa yang kami diskusikan di malam hari. Nah, apa yang kami temukan ketika berkegiatan ini, misalnya seperti contoh ketika mereka memetik bayam itu, mereka menemukan beberapa binatang. Contohnya capung, belalang, dan kepik. Jadi setelah berkegiatan sore harinya, kami buka buku lagi, kami membaca tentang capung, kami membaca tentang belalang, kami membaca tentang kepik. Mereka jadi tahu bahwa kepik yang merah itu bisa mengeluarkan cairan yang berbau sangat busuk. Mereka jadi tahu bahwa matanya capung itu 2, tetapi di dalamnya ada ribuan, ada banyak sekali mata di dalam 2 mata capung itu. Kenapa capung harus hinggap di air dan lain sebagainya. Itu semua kami diskusikan berdasarkan temuan pada saat kegiatan seperti itu. Jadi ya mau tidak mau, memang saya harus ikut kegiatan mereka untuk bisa memberikan pembelajaran. Next. Mereka juga lebih mengenal lingkungan sekitar rumah, seperti ini. Ini foto kegiatan sewaktu mereka membantu bapaknya mencabut rumput di samping rumah. Lalu mereka menemukan bahwa ada 2 pohon pepaya bersebelahan, tetapi berbeda. Yang satu pohon pepayanya keluar buahnya, yang satu keluar bunganya. Nah, itu kan informasi yang biasa menurut kita, tetapi bisa menjadi informasi yang istimewa untuk anak-anak. Nah, biasanya malamnya kami diskusikan lagi dengan menggunakan buku yang mereka punya. Itu kenapa saya selalu berusaha menyediakan buku-buku untuk mereka. Karena saya ingin ketika mereka butuh informasi, mereka carinya di buku. Bukan langsung di Google, seperti itu. Next. Nah, yang menjadi tantangan di dalam masa belajar dari rumah ini adalah menghilangkan rasa bosan. Hampir semua orang sudah merasakan bosan di masa belajar dari rumah ini. Saya merasa bosan, anak-anak merasa bosan. Ketika bosan sudah melanda, energi jadi negatif. Nah, saya harus membuat kesepakatan kepada anak-anak, karena anak saya dua-duanya hobi bermain wayang, suka dalang. Jadi supaya mereka tidak merasa bosan dengan kegiatan di rumah, saya membatasi main wayangnya. Jadi mereka boleh main wayang itu di hari Sabtu Minggu, bebas mereka boleh main wayang, boleh menggunakan perangkat lengkapnya, pakai lampu blencong, pakai kelir dan lain sebagainya itu hari Sabtu Minggu. Kenapa saya membatasi itu? Supaya di masa full di rumah itu mereka ada yang ditunggu gitu. Jadi setiap hari Kamis, misalnya baru hari Kamis, kakak akan tanya, ibu ini hari apa? Hari Kamis. Oh berarti 2 hari lagi kakak boleh main wayang ya? Oh iya gitu. Jadi ada yang ditunggu. Jadi supaya mengurangi sedikit kebosanan yang mereka rasakan karena mereka full berada di rumah. Next. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon mungkin ada masukan atau saran untuk saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator, Bu Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riris, luar biasa sharing pengalaman yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya, dan
Tentunya ayah bunda yang menyaksikan di webinar ini tentunya sudah mendapat inspirasi ya sekarang ide-ide gagasan. Bahan apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk belajar anak dari rumah dan bagaimana cara anak-anak itu bisa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah sekaligus juga membangun pengetahuan dan pengalaman main anak sehingga semua benda-benda, barang-barang dan kegiatan yang ada di rumah bisa digunakan untuk stimulasi perkembangan anak-anak. Nah, sepertinya Bu Riris punya video ya yang mau di-sharing-kan untuk kegiatan hari-hari di rumah. Ya. Iya. Luar biasa, sangat inspiratif dan dua bunda, dua ibu, pengalaman dua ibu yang luar biasa ini sangat menginspirasi untuk kita semuanya. Pemirsa di YouTube channel Kemendikbud RI, ya silahkan pemirsa semua di YouTube juga bisa untuk chat ya di YouTube channel. Silahkan nanti apa ada pertanyaan silahkan boleh di chat di sana juga bagi ayah bunda dan peserta yang berada di Zoom juga silahkan untuk chat pertanyaan ya nanti karena ada panitia yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan itu dan nanti kita tanyakan kepada para narasumber. Baik, dan pertanyaan tolong ditujukan kepada siapa. Oke, kita sambut narasumber ketiga kita yaitu Bapak Dr. Sukiman MPD. Luar biasa. Beliau lahir di Purworejo tahun 1960 dan beliau sudah pernah ya menjadi Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga dari tahun 2015 hingga 2020. Dan sekarang beliau adalah Ketua Umum Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Dan alamat rumah di Jakarta Timur, pendidikan S3 PAUD. Beliau memiliki istri bernama Ibu Hening Indriani SPD dan dikaruniai 3 anak perempuan, tentunya cantik-cantik ya. Dan anak perempuan tersebut luar biasa, sudah sukses, sudah lulus semua kuliahnya. Dan yang pertama adalah Dr. Ari Indriana Safitri MSc PhD, wah luar biasa, ini melampaui ayahnya ini ya. Kemudian yang kedua adalah Fitria Wulan Utami Eskom dan putri ketiga adalah Arum Puspita Sari SH. Bekerja di bidang PAUD mulai tahun 1998 hingga 2015, kemudian menjadi Direktur Pembinaan Keluarga mulai 2015 hingga 2020 dan telah mengikuti berbagai workshop dan seminar baik nasional maupun internasional. Salah satunya adalah di Reggio Emilia Italia dan juga di Australia serta pernah juga beliau short course di Wuhan, Cina. Dan juga narasumber berbagai workshop dan seminar. Moto hidupnya adalah hidup adalah sebuah perjuangan, keluarga sebagai sumber inspirasi dan motivasi, pekerjaan dan jabatan sebagai amanah, dan lahan ibadah yang perlu dijalani sepenuh hati. Luar biasa Bapak Dr. Sukiman. Materi yang akan disampaikan adalah pelibatan anak usia dini dalam pekerjaan rumah tangga selama era belajar dari rumah.
Silahkan Bapak Sukiman, waktu dan tempat kami persilahkan selama 30 menit ke depan. Silahkan. Terima kasih Bu Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ayah bunda yang saya hormati dimanapun berada. 3 bulan sudah ayah bunda mendampingi Ananda belajar dari rumah. Berbagai pengalaman, keluhan sering kita dengar. Baik dari orang tua, dari guru, juga kejenuhan dari anaknya. Hal ini wajar tentunya, mengingat situasi seperti ini belum pernah terjadi selama ini. Jadi baru kali ini, ya tentu ini dan kejadiannya adalah secara tiba-tiba. Ayah bunda, hal ini tadi Pak Dirjen juga menyampaikan bukan hanya terjadi di Indonesia. Ini di seluruh dunia sama. Orang tua pun juga merasakan hal yang sama. Jadi kita tidak sendiri. Kita semua berharap agar situasi ini segera bisa berakhir sehingga anak-anak bisa sekolah kembali ya, seperti sedia kala. Namun yang perlu kita hadapi adalah bagaimana saat ini ayah bunda dalam situasi seperti ini anak-anak kita harus tetap belajar. Mereka harus tetap tumbuh dan berkembang seperti yang kita harapkan. Nah, dalam hal ini peran ayah bunda adalah menjadi sangat penting karena anak-anak kita ini belajarnya di rumah. Ayah bunda, tadi sudah kita dengarkan bersama pengalaman baik ya dari kedua orang tua hebat. Yang pertama tadi Ibu Teresia dari Papua Barat dan juga Ibu Riris dari Semarang. Ini luar biasa tadi pengalaman yang bisa kita petik ya. Tentu ini menarik ya bagi kita. Semoga menginspirasi Ibu Bapak sekalian. Ayah bunda, kali ini saya akan mengajak ayah bunda untuk memperluas ya wawasan bagaimana kegiatan di rumah itu bisa dilakukan di era BDR ini agar anak-anak kita tetap tumbuh berkembang dengan baik. Ayah bunda, seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 telah membuat kita semua terusik dari zona nyaman ya, dari kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita lakukan. Dan pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka menekan adanya penularan dari COVID-19, antara lain melalui kebijakan belajar dari rumah atau yang kita sebut sebagai BDR. Dan baru-baru ini berdasarkan keputusan dari bersama ya 4 kementerian di tahun ajaran 2020-2021 ini BDR atau belajar dari rumah masih akan berlanjut. Bahkan di zona hijau pun ini paling cepat PAUD baru bisa dibuka pada bulan November. Ini paling cepat, nah, bisa lebih dari itu. Nah itulah bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak kita ya seperti yang dilakukan oleh Bu Riris, Bu Teresia tadi, sehingga anak-anak kita itu tumbuh kembang dengan baik. Berikutnya, slide. Ibu, Bapak, Ayah Bunda yang saya hormati, dalam pelaksanaan belajar dari rumah ini, kerjasama antara guru, orang tua, dan juga jangan lupa ya, anak ini perlu kita tingkatkan. Setiap pengelola PAUD perlu merancang bentuk kerjasama dengan orang tua sesuai dengan kondisi masing-masing. Boleh saja meniru daerah lain, tetapi dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan kondisi real yang dialami oleh lembaga PAUD yang bersangkutan. Bagi orang tua, selain mendampingi anak dalam mengerjakan tugas-tugas dari guru, orang tua perlu untuk merancang juga kegiatan bersama anak, seperti tadi yang dilakukan oleh Bu Riris dan juga Bu Teresia tadi. Apa saja bentuk kegiatan yang bisa dilakukan bersama anak? Ya, tadi sudah ada contoh-contoh konkret, saya akan menambahkan nanti beberapa di antaranya. Slide. Nah, ini terkait dengan kebingungan orang tua, ayah, bunda ya. Banyak orang tua
merasa bingung. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak bingung lagi ya. Bagaimana cara mendampingi anak. Mungkin kebingungan ini terjadi karena orang tua berpikir untuk memindahkan kegiatan sekolah ke rumah. Nah, mendampingi anak dalam mengerjakan tugas seperti yang dilakukan Bu Riris maupun Bu Teresia tadi memang penting. Tetapi memindahkan kegiatan sekolah seluruhnya ke rumah ini adalah tidak mungkin. Apalagi ayah bunda tentu tidak bukan berprofesi sebagai guru. Nah, lalu apa yang perlu dilakukan? Banyak sekali kegiatan yang berguna dapat dilakukan orang tua bersama anak di rumah. Banyak sekali. Tadi contoh-contohnya sudah kita dengarkan bersama. Semua pekerjaan rumah sungguhnya bisa ya kita libatkan anak. Nah, ini dalam konteks belajar. Seperti tadi juga berulang kali ya diingatkan oleh Bu Riris maupun Bu Teresia bahwa ini bukan untuk meringankan pekerjaan, tetapi melibatkan supaya anak belajar dari situ ya. Jadi ada nilai-nilai pendidikannya ketika anak terlibat. Slide. Ayah bunda, ini saya akan menyampaikan nanti ada contoh 3 buku ini yang bisa dijadikan. Ini buku ini nanti bisa diunduh di laman PAUD ya, di website PAUD. Tetapi juga banyak buku-buku lain yang saya yakin ayah bunda juga punya di rumah yang bisa digunakan sebagai bahan untuk mendampingi anak belajar di rumah. Nah, buku-buku ini bisa dibacakan ya sebagai bahan cerita, tetapi juga bisa menginspirasi untuk bagaimana itu dilakukannya di rumah masing-masing. Dalam hal buku ini adalah akan diceritakan satu hal yang sangat penting ayah bunda perhatikan adalah bahwa carilah waktu yang tepat kapan saatnya membacakan buku kepada anak. Apalagi kalau ini merupakan hal yang baru. Kadang-kadang anak belum siap kalau kemudian langsung dibacakan. Mungkin perlu diperlihatkan, ini loh ayah bunda punya buku, ini ada gambarnya, yuk kita lihat gambarnya apa. Ini buku ini tentang apa, kita lihat aktivitas di dalamnya ya, bersama anak. Kemudian kita kenalkan ini tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Nanti di dalam salah satu buku yang akan saya sampaikan, itu ada tokohnya di sana, antara lain tokoh anak usia dini, itu namanya Andi. Dia bersama ayah bundanya di rumah. Kemudian apa yang mereka akan lakukan, itu bisa disampaikan dulu sampai kemudian anak merasa, aku mau dong untuk diceritakan, ya, mau didongengkan tentang buku itu. Nah, kemudian yang kedua bahwa anak ini belum bisa memusatkan perhatian dalam jangka waktu lama. Jadi jangan harap satu buku langsung selesai dibacakan. Buku ini sangat singkat dan bergambar, ya, hanya 16 halaman. Itu pun mungkin bagi anak untuk bercerita dengan anak bisa untuk 2, 3, 4, 5 kali bahkan itu. Apalagi kalau anak menyukai itu bisa berulang-ulang. Demikianlah anak ya, karena prinsip anak ini belajar sambil bermain. Ya. Sehingga prinsip bermain ini harus menyertai proses kegiatan bersama anak. Apakah itu dalam bentuk membacakan buku ataupun kegiatan lain, ini harus betul-betul dalam suasana bermain. Ya. Buku ini juga dapat menjadi contoh ya nanti untuk dikontekskan dengan keadaan ayah bunda ya di sana. Apa yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi ayah bunda bisa pilih kegiatan ya, tidak perlu semuanya, yang cocok untuk anak-anak kita. Slide. Ya, slide berikutnya. Ayah bunda, apa manfaat dari pelibatan anak dalam kegiatan rumah tangga? Ini salah satu buku yang akan saya bacakan adalah tentang ayo bersih-bersih rumah. Sekali lagi bahwa setiap kegiatan prinsipnya itu bisa dijadikan sarana belajar untuk anak. Dan dengan mengajak anak terlibat, sesungguhnya ayah bunda sedang mengajarkan sesuatu kepada Ananda. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Riris. Ya.
keterlibatan anak usia dini bukan untuk meringankan pekerjaan, tetapi ini adalah sebagai sarana pembelajaran bagi mereka. Dan yang terpenting adalah keamanan dan keselamatan anak harus menjadi perhatian utama. Umpama anak akan dilibatkan untuk di dapur, ya, misalnya memasak. Ini dan nanti ada menggunakan pisau, tentu perlu hati-hati, anak perlu diberitahu bahwa pisau itu tajam, ya, ada bagian yang tajam, ada bagian yang tumpul, bagaimana hati-hati, karena itu kalau mengenai tangan nanti bisa berdarah dan sebagainya. Dan tidak perlu kemudian anak pura-pura dengan menggunakan alat yang tidak sebenarnya. Gunakan saja pisau, tetapi di bawah pendampingan orang tua. Sehingga ini sensasinya kena gitu ya. Nah tentu yang dipotong adalah benda-benda yang memungkinkan anak kuat memotong. Seperti misalnya ketimun, tomat, atau mungkin terong ya. Nah itu ini tentu merupakan pengalaman yang sangat mengesankan bagi anak. Slide. Nah ini di halaman 1 apa yang bisa dipelajari oleh anak kita. Di sini Andi mengawali ya dalam cerita ini untuk bertanya kepada ayahnya, ayah, ini di dalam rumah kenapa kursi ini ada debunya? Nah mungkin hal seperti ini sudah biasa ya dipikirkan oleh anak, tapi belum sempat menanyakan. Nah di sini tantangan bagi orang tua untuk bisa menjawab. Dalam hal ini ayah Andi menjawab bahwa debu ini adalah partikel kecil yang bisa masuk lewat lubang pintu, lubang jendela ya, tertiup angin. Nah, di sini anak memperoleh pengetahuan ya bahwa debu memang bisa masuk ke rumah dan itulah perlunya untuk dibersihkan. Dan di sini juga anak memperoleh kosakata baru yaitu partikel yang dijelaskan oleh ayahnya ini. Tentu biasanya begitu memperoleh hal yang baru, anak akan mengejar untuk bertanya. Slide. Nah, di sini Andi bertanya, apa itu partikel? Nah, ini tantangan bagi para orang tua untuk menjelaskan. Ya. Nah, dalam hal orang tua belum siap dengan jawaban, orang tua bisa mencari dulu jawabannya. Tadi Bu Riris juga melakukan itu, mencari dulu apakah misalnya dengan internet ya, tanya dengan kata kunci partikel nanti banyak itu keterangan di sana, atau mungkin bertanya ke ibu guru atau orang lain. Ketika itu bertanya kepada ibu guru pun, ayah bunda jangan menganggap bahwa ibu guru serba tahu. Beri waktu juga kalau ibu guru mungkin perlu waktu ya untuk mencari jawabannya. Demikian ya, jadi kita harus jujur, tidak harus menjawab, apalagi kemudian membentak anak kita, sudahlah kamu apa-apa ditanya. Gitu ya. Nah, ini tentu akan mematahkan semangat anak-anak kita untuk bertanya. Slide. Nah ini di halaman 3, anak melihat langsung, ini ayahnya, ayah yang hebat juga ini, memperlihatkan partikel secara langsung ini dari sinar matahari yang masuk di dalam rumahnya. Ya. Ayah bunda, kita ketahui bahwa kalau ada sinar matahari yang masuk itu ada buliran-buliran yang berterbangan ya. Itu adalah partikel ya. Jadi partikel bisa dalam bentuk serbuk, tapi juga bisa dalam bentuk seperti buliran debu seperti itu. Ini konkret sekali. Nah, kegiatan yang sangat konkret seperti ini biasanya langsung masuk ke memori jangka panjang anak. Dan ini akan teringat sepanjang masa. Jadi luar biasa ini ayah bunda. Slide. Slide berikutnya. Di halaman 4 ya. Ini anak mendapatkan pengetahuan manfaat bulu halus dan lendir pada hidung. Nah, ini dia. Mungkin ini hal baru ya. Bahwa tadi karena ini ada pertanyaan tentang partikel, Ibu memberikan tambahan informasi bahwa Tuhan Maha Bijaksana, di hidung kita ada ditumbuhi bulu halus dan di sana ada lendir untuk menangkap partikel yang masuk. Ya. Sehingga partikel itu tidak masuk ke dalam paru-paru. Ini tentu informasi yang sangat bagus. Nah, ini anak juga dapat menyimpulkan bahwa
paru-parunya menjadi bersih karena tidak dikotori oleh partikel yang masuk ke dalam hidung. Slide. Di halaman 5, ini anak cerdas juga si Andi menghubungkan dengan pengetahuan yang dia sudah miliki, yaitu yang namanya upil. Ya, tentu anak-anak sudah kenal itu yang namanya upil ya. Nah, dia menyimpulkan bahwa oh ternyata upil itu dari partikel yang masuk kemudian ditangkap oleh lendir yang ada di dalam hidung ya. Setelah mengering jadi upil. Ya. Ini kita perlu perkuat, kemudian iya Andi gitu ya. Kemudian itu adalah kotoran yang perlu dikeluarkan. Nah, ini setiap ada gagasan-gagasan baru, ada kepandaian dari anak-anak kita, jangan lupa puji dia. Puji. Jadi anak hebat ataupun apapun pujian ini sangat diperlukan untuk anak-anak kita agar dia lebih bersemangat lagi nanti untuk mengemukakan hal-hal baru. Slide. Nah, ini di halaman 6, ini juga anak mendapat pengetahuan tentang manfaat bersih-bersih. Ini tentu penting ya. Dan anak juga mendapat kosakata baru, yaitu bakteri dan virus. Ternyata manfaat bersih-bersih rumah itu bukan hanya sekedar membersihkan partikel tadi dari dalam rumah, tetapi juga bisa membersihkan bakteri dan virus. Slide berikutnya. Nah, ini di halaman 7, setelah memperoleh informasi itu, ya karena Andi tadi menanyakan apakah virus itu bisa dilihat, bakteri itu bisa dilihat, ya setelah memperoleh penjelasan, muncul ya kesimpulan, karena Andi mungkin sudah sering mendengar yang namanya virus corona, sehingga dia menyimpulkan, oh iya, ternyata virus corona juga tidak bisa dilihat, ya. Dan anak pun menarik kesimpulan tentang manfaat bersih-bersih. Berikutnya. Dan ini di halaman 8, anak mendapat pengetahuan dan jawaban mengapa dengan sekali membersihkan belum tentu semua bakteri dan virus itu mati. Nah, ini tentu menarik ya. Biasanya anak mengejar, kenapa kalau seperti itu kok nggak semuanya mati? Nah, ini kita bisa menjelaskan bahwa misalnya dalam hal cuci tangan. Cuci tangan ini tangan kita ada lipatan-lipatannya ya, yang di situ juga bisa untuk bersembunyi bakteri, apalagi kalau kita punya kuku, di sana juga bisa untuk bersembunyi, sehingga ketika nanti kita cuci tangan dan mengenakan sabun pun, belum tentu bakteri ataupun virus itu terkena oleh sabun. Nah ini, sehingga nanti anak akan lebih berhati-hati ketika membersihkan tangan ataupun membersihkan badan mereka. Slide. Waktunya kurang 3 menit, Bapak Skiman. Ya, ya. Nah, ini juga pelajaran yang pada halaman 9 ini anak dapat pelajaran cara mematikan virus tentu ya, dengan membersihkan, dengan sabun dan sebagainya. Dan anak mendapat pengetahuan bahwa menjaga kebersihan itu menjadi sangat penting. Slide. Ya, di halaman 10, anak menemukan pengetahuan baru, ini menemukan semut ya, ternyata rumah semut. Nah, ini terkadang ketika kita membersihkan ya, tahu-tahu di sana kita menemukan kecoa, semut dan sebagainya. Ini adalah merupakan hal yang baru yang kita juga perlu menjelaskan. Slide halaman 11. Nah, ini anak mendapat pengetahuan betapa tajam dan kuatnya gigi semut ya, walaupun rumahnya itu berkeramik ataupun pakai semen, ini ternyata dia bisa membuat lubang di sana. Nah, di sini kita bisa menjelaskan tentang betapa kuatnya, bahkan semut juga bisa memikul beban mungkin yang beratnya bisa 10 kali lipat dari berat badan dia. Terus, slide. Nah, di halaman 12 ini anak mendapat kosakata baru, yaitu bunga lavender ya. Karena kebetulan karbolnya ini baunya adalah bunga lavender, kemudian itu juga bisa menjadi bahan disusi. Slide. Nah, ini kemudian anak menghubungkan pengetahuan yang pernah didapat sebelumnya, ternyata juga ada obat nyamuk yang memiliki bau yang sama. Nah, kemudian juga hal itu bisa menjadi bahan diskusi dan juga bisa menanyakan bunga lavender itu asalnya dari mana. Slide. Nah, di sini sang ayah bisa menjelaskan tentang asal mula dari bunga lavender. Dan juga anak bisa diberitahu bahwa bunga lavender pun sekarang bisa ditanam di Indonesia di tempat-tempat tertentu. Slide.
Nah, 15 ini luar biasa, ini reward dari ibu yang kemudian datang, dia dari dapur, yang mengatakan bahwa hidangan sarapan pagi ini sudah siap, yaitu nasi goreng dan telur mata sapi. Slide terakhir, ini saatnya untuk sarapan pagi, dan ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun karakter, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, berterima kasih kepada Bunda yang sudah memasak. Dan saat ini juga bisa digunakan untuk membiasakan anak berdoa sebelum makan ataupun sebelum melakukan kegiatan tertentu. Bunila, terakhir saya slide ini satu, ya slide berikutnya, ingin mengajak para peserta untuk bagaimana tips mengajarkan anak cuci tangan dengan sabun ya. Ini secara benar, ini penting sekali saya sisipkan kegiatan ini. Nah, ini para ahli menyarankan bahwa cuci tangan yang sehat minimal 20 detik. Sementara kita tahu bahwa anak-anak belum tahu 20 detik itu selama apa. Nah, dalam hal ini orang tua bisa meminta anak untuk menyanyikan lagu pada saat cuci tangan. Misalnya lagu Balonku. Caranya adalah begitu mulai keran dibuka, mulai menyanyi, membasahi tangan, kemudian mengambil sabun, ya, terus melakukan 7 langkah untuk cuci tangan yang baik, yang benar, sampai kira-kira rata sabun itu sampai ke lirik meletus balon hijau dor. Nah, dan selanjutnya membilas, ya, membersihkan. Nah, saya ingin hal ini kita sama-sama kita cobakan ya. Ini makan waktu 40 detik ya. Mari kita sama-sama dengan hitungan 3, saya hitung ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Demikian, silakan nanti untuk dipraktekkan di rumah. Dan kesimpulan terakhir slide yang dapat saya sampaikan dari paparan saya adalah yang pertama bahwa melibatkan anak dalam kegiatan rumah tangga ini dapat memberikan banyak manfaat. Yang kedua, hampir semua kegiatan rumah tangga ini bisa dijadikan untuk bahan pembelajaran anak. Baik itu bertani, di kebun, di sawah, memanen pertanian, berjualan, ataupun kegiatan-kegiatan lain, kegiatan aktivitas di rumah. Buku ini bisa diunduh ya, bisa diunduh dari laman PAUD ya, Direktorat PAUD, nanti bisa ditanyakan dan bisa di-share lewat WhatsApp. Demikian Ayah Bunda yang dapat saya sampaikan, bahwa slide terakhir tadi ya, saya ingin menyampaikan yang slide buntut, bahwa orang tua anak yang hebat itu terlahir dari orang tua yang peduli. Mari sama-sama kita peduli terhadap anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak yang hebat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sukiman, luar biasa. Sharingnya buku cerita ini luar biasa ya. Nanti bisa kita ceritakan kepada Ananda di rumah dan bisa kita tirukan langsung untuk kegiatan sehari-hari di rumah Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan juga pemirsa semuanya. Ya, kita akan mulai menjawab pertanyaan. Banyak sekali chat yang masuk ya, luar biasa. Mohon maaf saya harus meringkasnya karena ada beberapa pertanyaan yang hampir sama dan mungkin saya tidak akan sebutkan satu persatu karena waktunya sangat singkat, kita hanya tinggal kurang 20-25 menit saja ya untuk menjawab pertanyaan ini. Boleh izin ya untuk tidak membacakan satu persatu. Pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Sukiman, bagaimana mengatasi anak-anak yang hiperaktif atau anak berkebutuhan khusus dengan belajar dari rumah.
Kemudian bagaimana jika anak tersebut tidak konsisten dengan perjanjiannya, dan jika anak tersebut berbeda usia, bagaimana stimulasinya? Apakah juga berbeda ataukah sama? Itu untuk Pak Sukiman, kemudian saya lanjut langsung ya supaya nanti bisa cepat. Atau mau dijawab dulu Bapak? Silakan lanjut, silakan. Oh, lanjut ya Bapak. Saya akan sampaikan ada pertanyaan juga untuk Ibu Teresa, ya untuk Mama Teresa. Jadi jika ada anak yang sudah taat kepada orang tua, tetapi kemudian dia menjadi bosan, tidak antusias. Bagaimana triknya gitu supaya tidak bosan dan tetap antusias? Lalu bagaimana orang tua bisa memberi reward kepada anak-anak anak-anak yang tadi mungkin sudah disiplin, sudah taat aturan. Kemudian untuk Bu Riris, ada anak yang mau untuk belajar dari rumah, tetapi kemudian setelah belajar dia pegang HP terus. Nah, walaupun kadang juga HP itu bermanfaat untuk belajar. Ini tadi ada ya sekilas cerita dari Bu Riris. Kemudian bagaimana jika anak itu di rumah dengan kakek neneknya. Nah, ini mungkin pengalaman Bu Riris juga ya, nanti bisa disampaikan. Dan ada satu lagi, bagaimana jika anak belajar dari rumah tapi dengan pengasuh? Nah, mungkin ini boleh dijawab oleh Pak Sukiman ya, karena Bu Riris dan Bu Teresia itu tidak ada pengasuh di rumah ya. Jadi kalau Bu Riris anaknya dititipkan di daycare, kalau Bu Teresia memang karena ibu rumah tangga jadi mengasuh sendiri. Jadi Pak Sukiman ada tambahan satu tadi ya, pertanyaan bagaimana jika anak belajar dari rumah tetapi dengan pengasuh. Itu saja pertanyaan, silahkan mungkin boleh dari Bu Teresia dulu sebagai narasumber pertama bisa menyampaikan. Ya, silahkan boleh dibuka mic-nya. Atau Bu ya sudah dibuka mic-nya ya, baik. Baik, tadi pertanyaannya untuk anak yang tidak taat ya Bu ya. Dia tidak bosan dan punya antusias untuk melibatkan segala bentuk kegiatan. Saya mau berbagi di sini. Kalau saya tetap kita sebagai seorang ibu pasti tahu karakter anak kita, maunya yang bagaimana. Kita coba ikuti dulu maunya anak kita itu seperti apa, dan jangan memaksa anak untuk mengikuti kemauan kita. Kalau saya seperti itu, dan jangan buat anak itu tertekan. Kadangkala kita orang tua, kita bilang harus begini, ada anak yang tidak mau, kita memaksa. Kalau saya seperti itu Bunda, dan tetap dengan sentuhan kasih sayang kita sebagai seorang ibu. Kalau anak lagi emosian, ya mungkin kita sebagai seorang ibu ya, kita tahan dulu emosi, kapan baru kita masuk. Nah, kalau anak lagi mengamuk-mengamuk, kalau kitanya lagi mengamuk, otomatis tidak baku ketemu, jadi tidak mendengar, tidak antusias. Jadi saya seperti itu Bunda yang saya mau bagikan. Tetap sebagai seorang ibu, kita harus banyak-banyak bersabar dan tetap membimbing dengan sentuhan dan kasih sayang. Iya. Baik, terima kasih Mama Teresia, luar biasa. Dan tadi banyak loh yang kagum kepada Mama Teresia. Bagaimana sih anaknya itu kok bisa nurut, bisa sayang sama adiknya, tidak cemburu, begitu ya. Mungkin jarak usia antara Kak Michelle dengan adik cukup jauh ya. Jadi misalnya sudah usia 6 tahun, adik 3 bulan gitu. Mungkin malah senang ya bisa membantu mamah ya. Kalau jaraknya pendek, nah ini yang terjadi pada
Mama Danen dan Mama Devan ya, pada Bu Riris yang 2 tahun jaraknya dan laki-laki semua, sama seperti anak saya. Nah, jadi maka benar ya kalau pemerintah menyarankan untuk jaga jarak gitu, bukan jaga jarak aman ya, tapi jaga jarak kelahiran. Baik, terima kasih Mama Teresa. Mudah-mudahan yang bertanya tadi Bapak Ibu Ayah Bunda cukup puas dengan jawaban dari Mama Teresa. Mungkin yang berikutnya adalah Bunda Riris. Ya, Bu Riris, boleh dijawab pertanyaan tadi. Itu. Baik. Ya, silakan. Untuk gadget ya, untuk gadget. Jadi kebetulan memang saya sangat membatasi gadget ke anak-anak saya. Untuk game, mereka tidak main game karena di handphone saya ataupun suami, semua handphone yang ada di rumah tidak terinstall game. Jadi mereka tidak kenal game. Apakah pernah main game? Pernah, ketika ke rumah eyangnya dan di laptop eyangnya ada game. Waktu itu lihat lihat kakak sepupunya main Zuma, itu saja sudah membuat dia punya persepsi bahwa besok kalau ke rumah eyang aku mau main game lagi, walaupun gamenya hanya Zuma. Nah, itu baru di rumah eyangnya, dan saya belum siap untuk mengantarkan mereka mengenal dunia digital dan apalagi dunia internet yang sedemikian ini. Memang saya belum siap gitu. Jadi tapi apakah anak saya pernah terkena gadget? Pernah. Anak pertama saya pernah sapih dari YouTube karena waktu saya melahirkan 3 hari di rumah sakit, dia di rumah dengan tantenya. Waktu itu tantenya masih kebingungan karena tantenya belum menikah waktu itu. Mau tidak mau supaya anak saya tidak menangis di rumah diberikan YouTube, walaupun di YouTube itu dia hanya nyetel wayang, lagi-lagi wayang karena memang dia suka wayang. Tetapi dia jadi tahu bahwa di handphone itu ada wayang, bisa diganti-ganti semaunya dia, bisa menuruti keinginannya, dan pulang dari rumah sakit, saya menemukan emosi anak saya sudah berbeda. Nah, maka saya harus mengajak dia diet layar, diet gadget, dan saya harus nyiapin dia dari gadget. Dan apakah susah? Pasti susah. Apakah marah? Iya, marah, anaknya marah. Cuman saya orang tua yang tidak mau repot. Dalam artian ketika saat ini saya meloloskan keinginannya untuk berkegiatan dengan gadget, bermain gadget, maka nantinya saya akan kerepotan sendiri ketika dia sudah kecanduan gadget. Maka saya tidak mau repot nanti. Lebih baik saya repot sekarang daripada repot nanti. Karena repot nanti akan jauh lebih susah daripada sekarang. Anak tantrum, ya pastilah wajar. Ya kuat-kuatnya kita aja kan. Kalau nggak dikasih juga. Nah, ketika tantrum bagaimana kita memberi pengertian ke dia ketika selesai tantrum ya, bukan pada saat tantrum. Karena memang ya salah kami orang tua tidak membriefing tantenya untuk tidak memberi YouTube seperti itu ya. Kami harus menebus kesalahan kami itu dengan memberi kesabaran lebih ketika anak saya tantrum minta handphone itu. Dan itu sekali saja itu terjadi, saya tidak mau terulang lagi. Screen time ada, dia lihat YouTube ada. Jadi dia lihat YouTube untuk saat ini yang sedang disukai ketika dia buka YouTube, tapi dari TV ya YouTube-nya. Ketika dia buka YouTube itu, dia mencari video-video yang mengajarkan cara membuat wayang. Jadi sekarang hobinya dia adalah menggambar wayang atau minta di-print-kan gambar wayang, lalu dia menggunting. Setelah jadi digunting, ditempel semacam sedotan atau kayu, lalu disolasi. Dan hal itu dilakukan terus-menerus sampai saya menemukan bahwa guntingan anak saya sekarang jauh lebih rapi daripada sebelum dia mengenal kegiatan menggunting itu. Jadi tetap harus ada pembelajaran yang dilakukan ketika di rumah. Dan untuk masalah gadget ya mau tidak mau orang tua harus siap, harus kuat hati dulu. Sama seperti ketika menyapih ASI ya. Jadi rewel pastilah, tapi ya itu harus dilakukan demi kebaikan. Itu Bu Nila.
Ya, terima kasih Bu Riri, luar biasa. Jadi kesimpulannya harus tegas ya. Ya. Harus tegas, anaknya marah-marah, ya pokoknya harus konsisten. Gitu ya Bu Riris ya. Terima kasih Iya. Bu Riris atas jawabannya yang luar biasa. Dan memang untuk ketegasan ini perlu ketegaan, gitu ya. Orang perlu tega. Gitu. Demi Oke, kebaikan, Bu. kebaikan. Baik, terima kasih Bu Riri. Selanjutnya Bapak Sukiman, silahkan. Ada tambahan satu lagi pertanyaan yang tadi belum saya sampaikan dan susulan ini ya. Bagaimana jika orang tua tidak merespon materi-materi yang sudah diberikan oleh guru dan kepala sekolah untuk Ananda belajar dari rumah? Tidak merespon sama sekali, apa yang harus dilakukan? Begitu Pak Sukiman tambahan. Baik, terima kasih. Tadi yang terakhir mungkin dari Bu Guru ya, curhatnya. Ya. Ayah Bunda yang saya hormati, tadi ada pertanyaan ya, bagaimana menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah ini tentu kebutuhan khusus ini ragamnya luar biasa. Bahkan untuk autis saja itu spektrumnya luas sekali. Oleh karena itu harus tahu betul ini kebutuhan khususnya itu apa. Gitu. Nah ini perlu ada diperiksakan ya kepada ahlinya ya, ke psikolog atau psikiater ya, untuk bisa menjelaskan ini seperti apa. Kemudian tadi misalnya dia hiperaktif. Nah ini apakah hiperaktif ini sudah merupakan kesimpulan dari ahli? Atau jangan-jangan hanya duga-duga kita saja, karena anak kita itu aktif sekali, semua dipegang, semua dicoba, sehingga dianggap sebagai hiperaktif. Belum tentu. Terkadang anak-anak semacam itu memang anak-anak yang gaya belajarnya ini adalah kinestetik gitu. Dia megang, dia harus mencoba dan sebagainya. Atau terkadang juga karena energinya yang berlebih. Jadi mungkin karena makanannya yang bergizi dan sebagainya, energinya berlebih sehingga dia banyak bergerak. Nah, kalau yang demikian tentu solusinya adalah ya beri kesempatan dia untuk bergerak, untuk eksplorasi ya. Tentu nanti ini akan membuat ya tenaganya memang terkuras ya, kemudian dia tidak terlalu aktif. Tetapi juga nanti seiring dengan usia itu bisa mereda ya, nanti ketika sudah 7-8 tahun dia akhirnya bisa fokus, bisa konsentrasi, tidak selamanya seperti itu. Tetapi ciri umum dari anak PAUD memang aktif. Kalau ada anak PAUD yang tidak aktif, ini tentu justru malah menjadi tanda tanya. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana mengasuh anak dengan usia yang berbeda. Tadi ada contoh konkret Bu Riris ya, ini usianya selisih berapa? 2 tahun ya tadi antara kakak dan adiknya. Dalam hal tertentu bisa kegiatan yang sama untuk bahkan yang lebih jauh dari itu ya, selisih usianya bisa. Tapi tentu nanti cara dia melakukannya tentu berbeda karena kan tingkat kematangannya sudah berbeda. Nah ini bisa disesuaikan lah. Tentu ayah bunda tahu apa yang sudah Ananda yang mungkin yang besar sudah bisa lakukan, yang kecil apa ya tentu proporsional sesuai dengan perkembangan dia. Dan yang terakhir tadi ini orang tua ya yang tidak merespon tugas-tugas dari sekolah. Nah ini tentu perlu ada pendekatan khusus orang tua itu apa masalahnya? Mungkin karena memang terlalu sibuk sekali ya sehingga tidak ada waktu lagi, atau mungkin karena tidak tahu ya cara membantu menyelesaikannya. Nah ini Ibu Guru saya berharap untuk melakukan pendekatan khusus sehingga bisa mencari solusinya. Kenapa kok orang tua ini tidak meresponnya. Nah satu lagi tadi, jika anak diasuh oleh pengasuh tadi ya Bu Nila. Nah ini tentu ya pengasuhnya diberitahu. Jadi ada hal-hal ya orang tua tentu perlu ikut program-program seperti ini, program parenting, kemudian disampaikan kepada asisten rumah tangga kita ya, apa-apa yang perlu dilakukan. Dan ketika kita bekerja, jangan lupa juga kita cek ya keadaan di rumah, tanya ke asisten rumah tangga, pastikan anak-anak itu sesuai dengan apa yang kita arahkan. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Terima kasih Pak Sukiman, luar biasa. Ya, mudah-mudahan Ya. ayah bunda yang tadi bertanya dan juga terselip guru PAUD ya. Guru PAUD yang punya anak usia dini tentu saja ya. Bagaimana sih upaya kita supaya orang tua itu mau ya melakukan belajar dari rumah yang tentunya terstruktur, sistematis dan bermanfaat. Tadi ada satu pertanyaan yang mungkin tertinggal ya Bu Riris, bagaimana jika anak itu tinggal bersama kakek nenek? Nah, ini nanti juga boleh sharing pengalaman Pak Sukiman sebagai kakek dari Ananda yang luar biasa, dari Cucunda yang luar biasa. Silakan Bu Riris juga sering menitipkan Ananda kepada kakeknya gitu ya, yang seorang dalang tentu saja. Baik, silakan Bu Riris. Ya, Bu Riris silakan. Ya, terima kasih Bu Nila. Untuk kakek nenek ini memang agak tricky ya. Jadi karena yang namanya kakek nenek biasanya tugasnya adalah memanjakan anak ya. Anak minta apa aja dituruti gitu kan. Jadi minta apa aja dituruti, jangan sampai nangis pokoknya. Yang penting semua kebutuhan keinginannya dituruti. Biasanya saya sounding kepada kakek neneknya yang Yangkung Yangti dan Kakung Utinya. Untuk orang tua saya biasanya kan saya lebih enak ya soundingnya untuk orang tua saya, dan untuk mertua biasanya kalau misalnya saya agak enak bicaranya ya saya minta bantuan suami, kan tugasnya suami untuk minta memberi pengertian ke kakek nenek dari pihak suami, misalnya saja. Biasanya nih kalau kakek nenek itu kan sekarang mungkin lagi seneng lihat-lihat status di WhatsApp gitu ya, video-video lucu gitu. Biasanya anak-anaknya kan akan kepo, apa tuh gitu kan. Nanti lama-kelamaan ikut deh tuh lihat video-video yang ada di WhatsApp gitu. Ya sudah kan dia tahu jadi bahwa di WhatsApp itu ada video-video yang lucu-lucu gitu. Padahal ketika dengan saya dan bapaknya, jadi persepsi anak saya itu handphone itu untuk kerja. Saya dan bapaknya ketika pegang handphone itu adalah bekerja, bukan sedang main-main. Nah, ketika dia melihat kakek neneknya seperti itu kan berarti ada yang lucu-lucu juga tuh di WhatsApp, bukan hanya buat kerja. Maka biasanya kami minta bantuan kepada kakek nenek. Ketika ada anak, sebisa mungkin jangan lihat video-video itu dulu, lihatnya nanti kalau anaknya udah tidur misalnya, atau anak saya belum boleh makan, lagi sakit belum boleh makan es krim gitu. Kalau minta ya kita beri pengertian dulu ke orang tua, jangan dituruti dulu gitu. Karena biasanya kakek nenek itu kan saking sayangnya kepada anak ya, anak minta apa aja gitu dituruti. Gitu. Jadi kalau saya sih memberi pengertian dulu ke kakek neneknya bahwa anak ini sedang seperti ini kondisinya, jadi sebisa mungkin trik-triknya jangan sampai kakek dan neneknya masuk ke perangkapnya, karena biasanya anak-anak pinter banget kan itu bermain drama, bermain peran gitu. Minta ini merengek nggak dituruti nangis. Nanti kalau udah nangis kan kakeknya udah nggak apa-apa. Nah, saya bisa kalau nangis biarin dulu. Nanti kalau dia udah diam baru kita beri pengertian. Biasanya seperti itu. Karena biasanya anak-anak akan tahu ketika sama ibu, kalau aku minta ibu mah aku mau nangis kayak apa juga nggak dikasih, percuma. Tapi kalau sama eyang, aku nangis dikit dikasih nih, udah nangis aja gitu. Biasanya lebih pinter nih, anak-anak tuh sangat pinter. Jadi untuk bermain dramanya sangat pinter. Gitu. Anak-anak pandai melobi gitu ya. Iya, iya gitu. Lalu untuk konflik ya, tadi pertanyaan yang kedua, untuk bagaimana ketika anak-anak ada konflik, tidak mau mengerjakan tugas dari sekolah, atau tidak mau belajar sesuai dengan RPPH dari sekolah gitu. Kalau saya memberi pengertian ke anak-anak ketika saya ingin memberikan mereka kegiatan sesuai RPPH itu, saya mengajak mereka pakai kata-katanya bermain, bukan mengerjakan tugas gitu, bukan. Jadi misalnya seperti kemarin anak saya mendapat tugas untuk menanam rempah-rempah, empon-empon ya, jahe, kunyit dan lain sebagainya itu. Malamnya saya sounding, Kak, besok kita itu yuk menanam kunyit, jahe yuk. Kita
ambil alatnya, nanti kita masukkan ke tanah, nanti beberapa hari kita lihat apakah tumbuh atau tidak. Nanti tugasnya Danen mencangkul tanahnya, tugasnya Davan nanti yang menyiram. Tapi kalau misalnya mau merasakan boleh bertukar, bergantian gitu. Jadi saya memberi soundingnya, menyonding mereka, besok kita akan melakukan kegiatan bermain ini. Atau misalnya pada waktunya mereka harus mengenal warna misalnya. Karena mereka sudah sampai pada tahap mengenal warna sekunder ya, warna orange, ungu, dan hijau dari percampuran warna. Jadi di rumah saya memang hanya menyediakan 3 warna primer. Jadi ketika mereka membutuhkan warna yang lain itu mereka harus mencampur warnanya. Jadi saya ajaknya, misalnya mereka lagi seneng, kemarin kan lagi seneng Spider-Man laba-laba. Kak, besok kita main itu ya, kita membuat jaring laba-laba, tapi pakai warna ungu. Nanti kakak sama adik tugasnya buat warna ungu ya, dari warna apa aja. Mereka udah tahu warna ungu dari merah dan biru, tapi ternyata warna ungu itu ada ungu tua, ada ungu muda loh, bisa dibuat itu. Maka saya harus menyediakan warna putih untuk membuat spektrum warnanya yang berbeda. Nah, itu lebih menarik untuk anak saya daripada, Kak ada tugas dari Bunda, besok kita kerjakan. Itu kan mereka jadi nggak mau ya. Nah, kalau misalnya mentok, mereka nggak mau, ya sudah, kita tidak lakukan hari itu, kita lakukan lain waktu, semutnya mereka, mungkin sorenya atau malamnya, begitu. Oke, terima kasih Bu Riris, luar biasa. Iya, inspirasi banget ya untuk kita semuanya. Pak Sukiman akan menambahkan untuk kakek nenek, kakek bagaimana kakek Bapak Sukiman. Silakan 2 menit mungkin Pak. Iya. Ini. Ya. Oke, ya jadi betul sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Riris ya. Saya tidak menyarankan anak-anak itu terlalu berlama-lama di kakek nenek ini. Ya karena kakek nenek ini tidak ada kosakata tidak, semuanya iya. Gitu. Ya walaupun memang ya saya sedikit teori punya ya, bisa mengendalikan diri, tetapi terkadang kalau sudah dengar rengekan dari cucu ya, ini sudah tidak bisa untuk bersikap tegas seperti dulu ketika menjadi ayah. Itu saja barangkali. Jadi ya bagus nanti ada komunikasi dengan kakek ya. Kan enggak mungkin anak cucu itu sama sekali tidak pernah ke kakek ya, tetapi tentu perlu ada batasan-batasan yang perlu disampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Sukiman, luar biasa. Ini seorang kakek yang hebat ya. Mungkin suatu saat perlu juga loh ada kelas kakek nenek berbagi. Begitu ya Pak Sukiman ya. Oke. Peserta semuanya, ayah bunda dan pemirsa yang ada di Zoom maupun di YouTube, panitia akan memberikan 100 paket apresiasi berupa pulsa senilai Rp100.000. Nah, ini luar biasa. Apa syaratnya? Sudah ada di chat ya, tadi sudah ditulis di chat. Ada pertanyaan, komentar, beri pertanyaan, komentar di YouTube juga ya. Kemudian di capture dan masuk ke IG PAUD Pedia. Oke, jadi Bapak Ibu, teman-teman, semua pemirsa, peserta webinar ini tentunya harus semuanya berpartisipasi ya, supaya bisa nanti dapat lolos seleksi untuk mendapatkan pulsa 100.000 bagi 100 peserta. Dan nanti akan diberi kabar ya oleh Direktorat PAUD, oleh panitia. Dan juga Bapak Ibu semuanya, jangan lupa untuk mengisi link sertifikat ya. Link sertifikat boleh dicoba ya, silahkan diisi. Dan juga jangan lupa masuk juga ke tautan YouTube. Jangan lupa untuk like ya, subscribe and share. Nah, baik pemirsa, waktu sudah tinggal kurang 5 menit lagi. Perjumpaan kita sudah di ujung perjumpaan. Saya mohon izin untuk bisa memberikan penutup ya, untuk memberikan beberapa kalimat kesimpulan. Ayah bunda peserta webinar kali ini, selama pelaksanaan belajar dari rumah diperlukan kerjasama antara guru,
dengan orang tua dan juga anak sesuai dengan kondisi masing-masing. Selain mendampingi anak dalam mengerjakan tugas dari guru, orang tua pun perlu merancang kegiatan anak di rumah. Jadi tidak tergantung pada tugas-tugas dari guru. Jika anak mulai bosan, boleh membuat variasi-variasi permainan, tidak tergantung tadi, tidak kaku, tidak harus mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Anak belajar melalui bermain, sehingga prinsip bermain hendaknya menyertai terus proses dalam kegiatan yang melibatkan anak di rumah. Salah satu kegiatan belajar dari rumah adalah membacakan buku. Carilah waktu yang tepat agar anak siap dan terlibat aktif dalam membaca buku. Dan setiap kegiatan keluarga dapat dijadikan sebagai sarana belajar bagi anak. Tentu saja dengan mengedepankan sikap yang baik dan berkarakter, serta jangan lupa dengan nilai-nilai spiritual. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Demikian Ayah Bunda pemirsa, baik di Zoom dan juga di YouTube channel Kemendikbud RI. Demikian acara webinar kelas orang tua berbagi pada hari ini, Sabtu 4 Juli 2020. Dengan tema pelibatan anak usia dini dalam pekerjaan rumah tangga selama belajar dari rumah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Saya Nila Kusumaningtia selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan partisipasinya juga kepada para narasumber, Bapak Dr. Sukiman, Ibu Riris, Ibu Teresia, dan juga Bapak Hamid Muhammad, terima kasih. Dan juga seluruh peserta baik yang ada di Zoom maupun yang masih setia menonton di YouTube channel Kemendikbud RI. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada sesi berikutnya yang tentu tidak kalah menarik dan tidak kalah seru dari hari ini. Jangan lupa tetap setia di YouTube Kemendikbud RI sehingga kita bisa tahu informasi-informasi terbaru. Baik, terima kasih pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Syadu, Syadu, Syadu.